Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Maulana Ardi dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 118140003 dari kelas Visualisasi Data. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Visualisasi Data, di mana dengan judul Visualisasi Data Akademik salah satu universitas negeri di Indonesia menggunakan Metabase. Nah, yang pertama, pada slide pertama ini ada purpose dan parameternya, yaitu latar belakang dan tujuan daripada tugas ini. Yang pertama, visualisasi data untuk mempermudah merepresentasikan data. Di mana pada era big data dan data analytics saat ini, jumlah data yang sudah sangat sulit untuk dimengerti dapat direpresentasikan secara baik dengan menggunakan bantuan daripada visualisasi data. Terus, visualisasi data meliputi pembuatan dan pembelajaran representasi visual data, di mana visualisasi data dapat digunakan untuk pemahaman dari data dalam bentuk visual, agar orang-orang dapat mengerti dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang data. Selanjutnya, tujuan daripada tugas ini ialah melakukan pengembangan database akademik. Dalam tugas kali ini akan dilakukan pengembangan visualisasi data menggunakan database akademik pada salah satu universitas negeri di Indonesia dengan tujuan untuk membantu mewujudkan keinginan rektor dengan menggunakan Metabase. Selanjutnya, prepare dan explore, di mana pada tahap ini terdapat beberapa mekanisme, yaitu pertama, acquisition, adalah dari mana asal data dapatkan. Untuk data pada kali ini, database akademik pada salah satu universitas negeri di Indonesia didapatkan dari Bapak Ahmad Luki Ramdhani selaku dosen mata kuliah visualisasi data. Selanjutnya, examination, yaitu pemeriksaan data. Pada mekanisme ini, data akan dilakukan pemeriksaan dan dipastikan level of confidence dari data yang didapatkan. Lalu, diperlukan pemeriksaan ialah completeness atau kelengkapan data dan kualitas dari data tersebut. Selanjutnya, understand data type, di mana tahap mekanisme ini akan berfungsi untuk memahami struktur dasar dari data dalam hal tipe variabel yang digunakan. Selanjutnya, transforming for quality. Untuk transforming for quality ini akan dilakukan filtering data dan menghapus record yang tidak lengkap atau tidak komplit atau hilang agar data dapat menjadi lebih baik, lebih rapi dan bersih. Lalu, transforming for analysis. Mekanisme ini akan dilakukan persiapan dan penyempurnaan data untuk melakukan analisa dan presentasi dengan cara melakukan parsing atau misalkan variabel seperti tahun. Lalu consolidating, di mana setelah semua hal pada mekanisme sebelumnya selesai dilaksanakan, maka tahap mekanisme ini akan dilakukan pengecekan kembali untuk memeriksa apabila masih ada kejanggalan pada data. Selanjutnya, formulate question, di mana pada tahap ini akan diformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijawab melalui visualisasi data. Nah, berikut ini pertanyaan yang telah diformulasikan. Yang pertama ialah bagaimana sebaran dan data jenis kelamin yang masuk per semester 2021. Bagaimana rata-rata nilai untuk setiap kelas. Lalu bagaimana sebaran data mahasiswa yang mendaftar setiap tahunnya. Lalu design concepting, di mana pada tahapan ini akan dilakukan pengonsepan terhadap visualisasi data yang akan digunakan untuk memperhatikan aspek sebagai berikut, yaitu pengonsepan pemilihan tipe diagram yang sesuai. Nah, di mana dalam pemilihan tipe diagram harus melihat apakah diagram yang akan dipilih dapat mengakomodasi properti dari data yang dimiliki. Lalu apakah dapat memberikan akurasi yang cukup, apakah diagram yang digunakan dapat konsisten dan sesuai dengan subjek. Nah, berikut ini merupakan construct, atau setelah dilakukan pengonsepan, maka tahap ini akan dilakukan visualisasi data sesuai dengan pertanyaan dan konsep yang telah dibuat. Nah, berikut ini merupakan visualisasi data yang telah dibuat merupakan fitur yang terdapat pada Metabase. Pertama, saya membuat sesuai dengan pertanyaan menampilkan data jenis kelamin mahasiswa per semester masuk 2020. Di mana pada gambar tersebut merepresentasikan sebaran data jenis kelamin mahasiswa per semester masuk 2020 dengan menggunakan diagram pie chart. Nah, pada data tersebut didapatkan data L sebagai laki-laki
sebanyak 37,7% dan P sebagai perempuan sebanyak 62,3%. Dengan total keseluruhan yaitu 1.986 mahasiswa. Kemudian pada gambar berikut ini yaitu akan menjawab pertanyaan kedua sebagai rata-rata nilai untuk setiap kelas. Nah, pada gambar tersebut aksis X menunjukkan data kelas dan aksis Y menunjukkan rata-rata nilai kelas. Dimana ketika user melakukan hover mouse kepada graf, maka terlihat detail nama kelas dan rata-rata nilai angka yang didapatkan, seperti gambar tersebut. Selanjutnya, pada gambar tersebut akan menjawab pertanyaan ketiga, di mana sebaran data mahasiswa yang mendaftar per tahunnya. Untuk gambar tersebut, visualisasi data menggunakan diagram row chart agar dapat melihat perbandingan dengan lebih mudah antara pendaftar untuk tiap tahunnya. Selanjutnya akan dilakukan demo pada metabase yang telah dibuat. Berikut ini merupakan dashboard database atau halaman awal dari metabase. Pertama kita akan memilih browse all items. Lalu selanjutnya kita akan memilih dashboard yang bernama data untuk kolektor. Nah, maka di sini akan ditampilkan data-data visualisasi data berdasarkan semua pertanyaan yang telah dijawab. Jadi kita dapat berinteraksi dengan tiap diagram. Di sini kita dapat berinteraksi dengan pie chart yang telah dibuat. Dapat kita lihat jumlah dari laki-laki yaitu ada 748. Kemudian kalau kita hover ke bagian sini dapat kita lihat jumlah dari perempuan yaitu ada 1238. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu rata-rata untuk nilai kelas. Di sini kita dapat melakukan hover kepada grafnya, kita dapat berinteraksi untuk melihat nama kelas dan average dari nilai angkanya. Lalu untuk di graf ketiga ini kita juga dapat berinteraksi, kita dapat melihat detail dari tiap tahunnya untuk melihat berapa pasti angka mahasiswa yang masuk. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.